mana itu Pak? Coba tunjuk Pak. Tunjuk. Iya. Sosok tadi kan teman dekat ya. Gimana sosok beliau selama masih hidup? Kalau dibilang teman dekat enggak, karena saya lebih dekat ke bibinya. Cuma setiap ada acara kita di rumahnya beliau, dan setahu itu dia orangnya sangat tinggi ya. Berangkat pagi, bahkan subuh aja belum dia udah berangkat untuk pergi kerja. Bahkan pulang pun malam. Setiap hari dia pergi naik kereta. Jadi kereta ini emang benar-benar alat transportasinya dia sehari-hari untuk mengerjakan tugasnya sebagai seorang guru. Di bidang guru dia tuh orang yang sangat berkompeten banget ya, udah S2, MPD, udah jadi guru penggerak juga. Pokoknya dedikasinya dia sebagai seorang guru itu sangat-sangat membuat orang lain untuk terinspirasi, karena dia tuh memang rajin dan juga sangat baik ke semua orang. Saya juga sangat kehilangan sama beliau, apalagi keluarganya, anaknya juga kemarin
merasa gimana ya, nangis banget karena memang anak satu-satunya juga. Emang malam juga dia berkabar ke anaknya kalau mama pulang telat, doain mama gitu. Tahu beliau ikut kecelakaan itu jam berapa teh? Jadi kan dia biasa pulang jam 7 ya. Jam 7 karena pulang telat kemungkinan jam 8-an ya. Ketika ada kecelakaan itu keluarga langsung ada inisiatif untuk mencari ke stasiun, dan juga memang tidak bisa dihubungi kan HP-nya, katanya HP-nya itu terpental, orangnya juga terpental. Jadi pas disusuri ke sana ternyata HP-nya itu ada yang menemukan. Alhamdulillah orang menemukannya itu baik, langsung dikasih ke pihak security atau polisi juga yang ada di sana untuk dibesarnya, dan mereka memberi kabar kepada keluarga kalau itu sudah ditemukan. Nah, sebelumnya keluarga memang sudah mencari ke stasiun, ke semua rumah sakit, bahkan keluarga yang ada di Bekasi semuanya dikerahkan untuk mencari beliau, dan ditemukannya itu oleh ponakannya juga, dan ketemunya di kamar mayat. Jadi yang tua-tua tuh nyarinya di ruangan-ruangan orang yang sakit gitu, yang luka-luka gitu. Ternyata Sempet shock deh. Ternyata ditemukannya di kamar mayat gitu. Ya, langsung shock karena memang sangat-sangat tidak terduga sekali gitu. Tapi masih alhamdulillah kan jenazahnya itu utuh gitu, tidak ada kurang suatu apapun, walaupun ada luka dalam di kepalanya dan juga kakinya karena kehimpit gitu. Tapi dia memang sekali dipijat, jenazahnya masih utuh. Itu memang orang baik, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin. Makasih. Dan dengan almarhumah seperti apa Pak kronologisnya? Ponakan saya itu ya, jadi anaknya itu emang udah sekali, jadi dia berangkat dari bawah tes sendiri sampai keterima di Jakarta. Kemarin juga dia baru wisuda S2 di UNJ, belum lama, antara baru 2-3 bulan. Makanya kita sebagai keluarga yang merasa kehilangan sama sekali, jadi suatu hal yang di luar dari apa yang kita bayangkan. Pak, tahu beliau ini ikut kecelakaan itu tahu dari jam berapa Pak? Kita pas ngedengar ada kecelakaan itu udah was-was karena beliau istilahnya setelah ada lembur kerjaannya di Pulau Gebang, terus katanya ke rumah temennya. Terus makanya ketika ada kecelakaan temannya juga nganter ke stasiun. Nah yang paling ribut itu temannya tahu bahwa almarhumah ini naik kereta itu. Makanya ketika almarhumah tahu ketika teman almarhumah tahu ada kecelakaan, dia menghubungi terus HP-nya almarhumah. Cuman pas itu tuh diangkat sama orang lain. Pas di itu tuh ternyata HP-nya diketemukan, terus diserahkan ke aparat di situ. Jadi keluarga juga ngebelnya ke situ ketika ditanya adik saya mana, kayak kan kakaknya yang ngebel ke situ, nggak tahu Bu, kalau HP-nya ada di sana, tadi ditemukan terus kita amankan. Makanya keluarga disebar, kebetulan ada keluarga yang dari Keranji juga disebar ke setiap rumah sakit untuk melihat gimana kayak gitu, ada yang nunggu di stasiun juga. Cuman kan berhubung tasnya nggak ada, jadi di tubuhnya itu nggak ada identitas sama sekali, tasnya kan belum ketemu sekarang kayak gitu. Jadi mungkin setelah jam 1 baru keluarga ada yang masuk ke kamar jenazah di RSUD Bekasi dan dilihat ciri-cirinya ya benar ponakan saya. Pak, beliau sendiri sudah menikah belum sih atau belum? Dia punya anak 1, laki-laki kelas 6 SD. Suaminya di 4. di perusahaan juga ya, berarti sudah berkeluarga ya Pak ya. Pak, tadi sampai dari RSUD ke sini dari jam berapa Pak? Di RSUD jam 1 urus-urus karena kita kan istilahnya izin dulu bisa nggak dijemput. Akhirnya kita pakai ambulan desa, izin ke Pak Lurah, silakan jangan dipakai ambulan desa, kita jemput jam 3 nyampe ke sini. Pak, harapannya seperti apa sih Pak dari pihak keluarga kepada PT KAI Pak? Ya setidaknya ya ini musibah nasional lah kayak gitu. Setidaknya kita kan
menunggu istilahnya ada dari KAI yang datang ke sini atau segala macam, dari ini belum ada. Yang kedua ya perhatiannya yang memang harus benar-benar, karena jangan sampai terulang lagi lah hal sedemikian gitu. Itu mungkin harapan gua. Berarti untuk saat ini belum sampai gitu Pak pihak KAI ya? Belum, tadi sih baru ada yang minta setlog katanya ke adiknya almarhumah. Gitu. Beliau ini berapa bersaudara Pak? 4. Dia anak kedua dari 4 bersaudara. Bersaudara. Oke Pak, terima kasih Pak Mo. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.